Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu hidup bagi seseorang di dunia ini adalah amat sangat berharga. Apabila waktu ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, maka dia akan mengalami kerugian yang sangat besar dalam hidupnya dan pasti menyesalinya dengan penyesalan yang sebesar-besarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, ayat 1-3. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Dalam firman-Nya di surah Al-Asr, Allah menyatakan bahwa Allah bersumpah dengan masa, waktu, bahwa manusia sebenar-benarnya adalah merugi jika manusia tersebut tidak melakukan 3 hal, yaitu beriman, beramal saleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi apabila manusia ingin tidak merugi, maka lakukan ketiga perkara di atas. Pada kenyataannya waktu adalah hal yang sering diabaikan oleh banyak manusia, padahal waktu yang sudah terlewat tidak akan bisa kembali lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang laki-laki untuk menasihatinya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati seseorang, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Makna hadis ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita nasihat untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. 5 perkara tersebut adalah: 1. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda adalah masa-masa di mana usia paling produktif bagi setiap orang, tenaga masih kuat, Allah berikan kekuatan yang besar pada masa muda ini. Oleh karena itu selagi masa muda harus banyak dimanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat. Perbanyak melakukan kebaikan dan beramal sholih. Karena ketika datang masa tua, tenaga serta kekuatan berkurang, segala aktivitas terpengaruh dengan kelemahan fisik kita yang melemah. Adalah tidak benar apabila ada pemuda yang menyatakan bahwa, apabila ingin bertaubat, nanti saja kalau sudah tua, pergunakanlah waktu muda untuk bersenang-senang. Pernyataan di atas adalah salah besar. Justru di masa mudalah kita membiasakan berbuat baik, maka kebiasaan baik ini akan terus dibawa dan terbawa sampai dengan masa tua. Jadi alangkah indahnya hidup jika waktu itu diisi dengan kebaikan-kebaikan dari masa muda hingga masa tua. Sebaliknya apabila di masa muda tidak terbiasa dengan kebiasaan baik, buruk, maka untuk merubah kebiasaan buruk itu di masa tua akan mengalami kesulitan untuk berubah. Oleh karenanya selagi masih muda, biasakan dengan kebaikan. Jadikan kebaikan itu sebagai sesuatu keharusan dalam hidup. Terlebih pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah adalah orang-orang yang Allah berikan naungan nanti pada hari kiamat. Di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 orang yang akan Allah berikan kepadanya naungan di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Siapa di antaranya? Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah menyebutkan pemuda dan bukan orang tua, karena pemuda itu adalah saat di mana tenaganya kuat hawa nafsunya, makanya kebanyakan pemuda lebih senang menghabiskan waktunya untuk berleha-leha, bersenang-senang, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tapi ketika ada seorang pemuda yang waktunya digunakan untuk beribadah kepada Allah, menghafal Al-Quran, menghafal hadits, memahami agama, maka inilah pemuda yang Allah berikan rahmat padanya. Maka sebelum datang masa tua, gunakan masa muda untuk beramal kebaikan, untuk senantiasa beramal syalih, dan jadikan itu kebiasaan kita sampai kita meninggal dunia. Bagi kita yang sudah terlewati masa muda, bismillah, mulailah saat ini juga,
melakukan kebaikan-kebaikan dengan melakukan ibadah yang intens kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Nikmat sehat adalah salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka gunakan nikmat sehat sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan, beramal syalih, beramal ketaatan, jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pertama kali ditanyakan kepada manusia pada hari kiamat dari kenikmatan adalah, akan ditanya kepadanya, tidakkah kami telah mensehatkan badanmu? Hadis riwayat Tirmidzi. Di saat sakit kita pasti lemah, kemampuan pada saat sakit berbeda seperti halnya pada saat kita sehat. Maka ketika kita sehat, gunakan mata kita yang sehat untuk melihat ayat-ayat Allah, membaca perkara yang bermanfaat. Telinga kita gunakan untuk mendengar nasihat-nasihat Rasul, nasihat-nasihat para ulama, duduk di majelis ta'lim untuk mendengarkan ilmu. Demikian pula kaki dan tangan kita ketika sehat. Kita gunakan tangan dan kaki kita untuk kebaikan, gunakan kaki kita untuk berjalan menuju tempat-tempat kebaikan. Maka gunakan waktu sehat ini sebaik-baiknya, karena di saat kita sakit kita tidak bisa melakukan itu semuanya. Nikmat sehat akan kita rasakan di saat kita sedang sakit. 3. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari. Waktu luang memiliki nilai yang sangat berharga. Ketika kita sibuk dengan pekerjaan, kita cenderung mengabaikan hal-hal lain seperti keluarga, teman, dan aspek lainnya hingga tugas pekerjaan selesai. Terkadang, kesibukan pekerjaan bisa membuat kita kehilangan waktu untuk menjalankan kewajiban beribadah. Oleh karena itu, saat kita memiliki waktu luang, sebaiknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan yang positif. Perbanyak ibadah dan amal kebaikan, seperti membantu orang yang membutuhkan. Atau lakukan hal-hal yang dapat memberikan manfaat. Jika ada kesempatan luang, jangan lupa menjalin silaturahmi dengan keluarga dan teman. Bijaklah dalam mengelola waktu agar digunakan secara positif. Dengan begitu, waktu luang kita tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. 4. Manfaatkan kayamu sebelum miskinmu. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah berupa kekayaan yang melimpah, ingatlah bahwa dalam hakikatnya, kekayaan tersebut juga merupakan milik orang lain. Oleh karena itu, syukurilah kekayaan yang diberikan sebelum menghadapi kemungkinan kekurangan. Ekspresikan rasa syukur dengan berinfak, bersedekah, dan membantu mereka yang membutuhkan. Dengan melakukan hal tersebut, insya Allah Allah akan memberkahi harta kita. Ketika kita hidup dalam kekayaan, memiliki harta, dan memiliki uang, manfaatkanlah kesempatan itu untuk berinfak, membantu sesama, serta mendukung kegiatan-kegiatan kebaikan. Sebab, hal itu adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Allah. Saat kita berada dalam keadaan kekurangan, kita tidak dapat melaksanakan berinfak atau bersedekah. Dahulu, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang datang mengadu, mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dan memperoleh banyak pahala, mereka melakukan sholat dan berpuasa seperti yang kami lakukan, namun mereka dapat bersedekah, sedangkan kami tidak bisa. Hadis riwayat Muslim. Maka, saat kita memiliki kekayaan, sebaiknya tidak menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyak orang kaya yang tidak menyadari bahwa kekayaan yang diberikan oleh Allah adalah amanah. Beberapa dari mereka mungkin kurang memperhatikan keimanan kepada Allah. Mereka dapat menggunakan kekayaan mereka untuk hal-hal yang tidak membawa manfaat, bahkan terkadang terlibat dalam perbuatan maksiat. 5. Manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Di dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 57 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian, hanya kepada kami kamu dikembalikan. Kematian adalah suatu kepastian dan merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diprediksi atau ditebak.
Seseorang bisa meninggal karena sakit atau tiba-tiba tanpa gejala penyakit. Ada yang meninggal karena usia tua yang renta, dan ada pula yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun masih muda. Oleh karena itu, selama kita masih diberikan kesempatan hidup, kita seharusnya meningkatkan amalan kebaikan sebelum tiba saat kematian. Bantu sesama di masyarakat dan lingkungan kerja agar kita menjadi individu yang memberikan manfaat. Itulah 5 nasihat yang perlu dijadikan pegangan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita untuk terus istiqomah dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.